kembali lagi di channel Haga. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat datang, selamat menonton, dan saya sangat senang sekali buat teman-teman di luar sana yang selalu mendukung channel Haga kita. Hari ini saya mau membagi tips bagaimana cara kita supaya menghadapi hal-hal yang membuat kita tertekan, down, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah mudah tersinggung, jangan pernah mudah patah semangat, dan jangan pernah mudah tidak mau berbuat baik lagi. Ya, mungkin di luar sana juga pernah mengalami hal yang sama. Caranya yaitu di saat Anda tersinggung, maka itu bisa menjadi penyakit, bisa menjadi penghalang untuk kita berbuat hal-hal yang baik, berbuat berbagi gitu loh. Kalau kita tuh mudah tersinggung dengan kata-kata orang, ya, mudah nggak mau berbuat apa-apa lagi, sebenarnya itu nggak boleh, ya. Kita bisa tersinggung, tapi itu dengan hal yang baik. Seandainya sikap kita tidak baik, terus kita tersinggung, sebenarnya itu nggak bisa tersinggung. Tapi bagaimana cara kita memperbaikinya supaya kita tuh lebih baik lagi, bahkan kita usahakan bagaimana cara kita itu lebih baik lagi dibandingkan dia. Sakit hati, jangan sakit hati di saat teman atau sesamamu lagi maju gitu loh, atau lagi memiliki yang lebih unik dibandingkan dirimu. Jangan, karena di dalam diri kita masing-masing banyak hal yang unik, yang lebih menonjol gitu loh. Nggak harus seperti dia. Kenapa kita harus iri? Kenapa kita harus sakit hati sama dia? Itu kan kemampuan dia. Kemampuan kita apa? Nah, itulah yang kita cari, itulah yang kita dalami. Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa gitu loh. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa, semuanya pasti bisa selagi ada niat. Tapi kalau tidak ada niat, tidak ada keinginan di hati, apapun yang Anda inginkan tidak akan pernah bisa. Mau Anda menjadi orang seperti orang di luar sana, menjadikan diri Anda orang di luar sana, tapi kalau kita nggak punya niat, kalau kita nggak punya semangat gitu loh supaya seperti dia, ya, sama saja ya. Terus harus ada juga dengan belajar. Ya, belajar. Kita harus belajar dan selalu belajar. Jangan hanya belajar sekali sudah merasa gagal. Tetapi di saat kamu belajar, banyak hal yang harus kamu tempuh. Karena kadang di saat kita itu sudah belajar, sudah melakukan, tiba-tiba tidak sesuai gitu loh. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan disitulah kebanyakan orang menyerah, tidak mau. Oh, aku nggak mau, nggak sanggup. Coba lebih tekun lagi. Coba dan coba lagi dan coba lagi. Pasti Anda pasti bisa. Semua pasti bisa. Cuma bagaimana cara kita gitu loh. Kesabaran itu diuji di hati. Hati inilah yang diuji. Bagaimana kesabaran kita. Bagaimana kita menanggapi sebuah hal-hal seperti itu, ya. Kalau kita lemah, kita nggak bisa berbuat hanya karena hati kita sakit, kita tersinggung, itu mudah sekali membuat kita jatuh. Mudah sekali membuat kita bangun, tidak bisa bangun gitu loh, ya. Coba kalau kita tersinggung, perbaiki. Kalau memang dia hanya ingin menghina, dia hanya ingin menyakiti kita, buat apa? Ya. Saya ingin bertanya, di luar sana banyak sekali mulut yang jabir gitu loh, bilang begini, sementara dia nggak ngasih makan, dia nggak ngasih kita apa-apa, cuma mulutnya saja yang berbicara. Kenapa kita sakit hati di situ? Kenapa kita nggak jadi diri sendiri? Saya inilah saya, gitu loh, ya. Jangan sakit hati, jangan tersinggung, tetapi buatlah kata-kata mereka itu suatu loncatan buat kamu sukses. Jangan
jadikan kata-kata mereka membuat dirimu semakin jatuh. Karena kebanyakan orang di keliling kita selalu berusaha supaya kita jatuh. Tetapi kita, di saat kita tegar, teguh, berdiri di atas dengan jeripaya kita sendiri, mulut orang tersebut akan dipermalukan sendiri. Bukan kita loh, tapi diri dia, mulut dia. Di situ juga kita belajar, jangan suka menjengkali hidup seseorang. Jangan suka mengatai hidup seseorang selagi kamu tidak tahu apa berkat-berkat yang luar biasa kelak kepada seseorang itu. Karena setiap manusia yang lahir di dunia ini, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan hartamu, kekayaanmu, sudah siapkan. Tetapi bukan dalam hal waktu cepat. Kita harus menjalani hidup ini dulu. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita harus saling berbagi, saling membangun, saling memberikan suatu motivasi satu sama lain. Gitu loh. Bukan menjatuhkan. Di saat kamu dinasehati ataupun kamu menasehati, jangan pernah menjengkali hidup orang lain. Karena roda-roda kehidupan selalu berjalan. Ya, hari ini dia miskin, besok kita tidak tahu dia kaya. Nanti Anda bilang dia pakai tuyul segala macam, kita nggak tahu loh. Rahasia Tuhan itu di dalam hidup seseorang berbeda-beda. Cara menghadapkan harta kekayaan itu berbeda-beda. Ada dari pangkat, ada dari hasil pekerjaannya, ada dari anak-anaknya, gitu loh. Ya. Ada juga dari orang tuanya, dari neneknya, gitu. Ada juga dari teman, ya. Ada juga dari pimpinan kita, gitu loh. Kita tidak tahu loh. Kita sama sekali tidak tahu, ya. Mungkin hari ini orang yang kamu jengkal itu sendiri. Mungkin hari ini orang yang kamu jengkal itu tidak bisa memiliki apa-apa. Tetapi di saat Tuhan memberikan malaikat atau suatu pertolongan melalui orang lain, melalui orang yang tidak Anda kenal, pernah nggak kita menyadari kalau Tuhan itu selalu ada nolong kita? Pasti pernah. Jika kita merenungkan, pernah. Di saat kita di masa-masa yang sulit, ada orang yang menolong kita. Itulah perantaraan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu datang dari langit, turun ke bumi, nolong kita. Enggak. Ada perantaraan. Jadi orang yang perantaraan itu adalah Tuhan. Dan disitulah kita belajar bagaimana cara kita menghadapi, ya, bunga-bunga hidup di dunia ini. Ya. Jangan suka menyakiti, jangan cepat juga tersinggung. Jangan. Tetaplah jalani hidupmu. Karena ukuran hidup seseorang itu hanya Tuhan yang tahu. Rezeki orang tersebut hanya Tuhan yang tahu. Semakin kita bekerja keras, kalau Tuhan tidak memberikan berkat, kita di situ berarti bukan di situ berkat kita. Jangan selalu mengeluh. Saya sudah berbuat, saya sudah begini, tapi kenapa saya tidak kaya, tidak bisa. Jangan. Tetapi tetaplah bersyukur. Mau suka duka tetaplah disyukuri. Sakit tidak sakit hati tetap disyukuri. Karena semakin kita banyak bersyukur, maka semakin banyak juga berkat itu datang. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di luar sana. Semoga ini bisa membangun diri Anda lebih baik lagi ke depan, dan membuat diri Anda lebih optimis lagi masa-masa yang akan datang. Jangan pernah mudah menyerah, dan jangan pernah jadikan mulut orang lain adalah membuatmu jatuh. Tetapi jadikanlah dia batu loncatan di dalam kesuksesanmu. Karena jika kamu gagal hari ini, hari besok masih ada waktu. Mungkin sekian saja, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di channel-channel Haga selanjutnya atau video-video selanjutnya. Semoga Anda semua diberkati, dan semoga hasil kerja karya Anda juga dilimpahin berkat, dan
tetaplah berbuat baik, dan saya memundurkan diri. Bye.